Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rantau? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai cara mendapatkan kerja ke Australia. Bagi kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe, kemudian simak video-video saya sebelumnya mengenai agriculture visa di sini ya. Oke, yang pertama melalui visa student. Apa itu visa student? Visa student sesuai namanya yaitu visa pelajar atau sekolah. Biasanya untuk mendapatkan visa ini, teman-teman membutuhkan bantuan agen migrasi atau agen sekolah. Karena persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan agak sedikit rumit ya dibandingkan dengan teman-teman apply visa yang lainnya. Nah, sebelum teman-teman mengajukan visa student, teman-teman harus melakukan cek dan recheck masalah pilihan sekolah yang nantinya akan teman-teman sukai atau akan teman-teman tuju. Di sini maksudnya teman-teman nanti ada beberapa sekolah pilihan, kemudian teman-teman bisa memilih apakah budgetnya sesuai dengan saya, atau apakah fasilitasnya oke, atau apakah subjek yang saya inginkan ada, dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman silahkan pilih sesuai dengan preferensi teman-teman. Setelah mendapatkan pilihan sekolah terbaik, teman-teman baru bisa mengajukan visa student ke sekolah yang dituju. Nantinya sekolah akan mereview semua dokumen dari teman-teman dan akan menentukan apakah teman-teman diterima di sekolah itu atau enggak. Ada dua pilihan sekolah di Australia. Yang pertama college, yang kedua university. Apa bedanya? College merupakan institusi pendidikan yang lebih kecil daripada university. College ini seperti sekolah kejuruan dan university seperti universitas. Tentu biayanya juga jauh lebih murah daripada university. Nah, selanjutnya, setelah sekolah menyetujui dan meng-approve teman-teman sebagai student, barulah sekolah akan mengirimkan COE atau Confirmation of Enrollment. Istilahnya kalau di Indonesia kan seperti bukti kalau sekolah ini menerima teman-teman sebagai mahasiswanya gitu ya. Syarat selanjutnya, teman-teman harus menyediakan sertifikat IELTS, yaitu International English Testing System. Setiap sekolah itu beda-beda ya standar skornya. Jadi ini tergantung dari jurusan apa yang kalian pilih dan juga sekolah mana yang kalian pilih. Kemudian ada pertanyaan, Kak saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya nggak bisa tes IELTS. Ya pilih saja sekolah bahasa Inggris atau kursus singkat bahasa Inggris di Australia nantinya. Jadi banyak sekali college yang memungkinkan teman-teman untuk mengambil kursus singkat untuk belajar bahasa Inggris. Nah, agak sedikit ribet kan dokumen yang dibutuhkan. Jadi menurut saya, saran terbaik teman-teman bisa memilih migrasi agent atau agen sekolah di Australia. Saran saya, ketika teman-teman memilih agen sekolah, setidaknya teman-teman harus memiliki 3 referensi agen atau lebih ya kalau bagus. Karena nantinya teman-teman bisa membandingkan harga dan juga pilihan program yang ditawarkan setiap agen. Contohnya, saya memilih untuk sekolah di sekolah pariwisata A. Nah, di agen 1 harganya 5 juta, di agen 2 harganya 4,5, di agen 3 harganya 3 juta. Nah, otomatis saya pilih yang agen ketiga dong gitu ya. Jadi nanti ketika ada agen yang menawarkan dengan harga yang lebih murah, ya ambil yang lebih murah teman-teman. Jadi di sini untuk menghemat keuangan teman-teman nantinya ya. Tidak hanya di situ, untuk mengajukan student visa, teman-teman membutuhkan dokumen finansial. Apa itu dokumen finansial? Dokumen finansial adalah suatu bukti yang menunjukkan kepada imigrasi Australia bahwa teman-teman memiliki dana atau keuangan yang mencukupi selama sekolah di Australia. Ini bisa berupa rekening bank 3 bulan terakhir atau juga bank statement dari milik teman-teman pribadi atau keluarga teman-teman ya. Sekarang ada pertanyaan, berapa jumlah tabungan yang dibutuhkan Kak untuk menunjukkan ke imigrasi Australia? Minimal 300 juta. Banyak kan? Ini 300 juta bukan biaya visanya ya teman-teman. Ini istilahnya hanya sebagai uang tunjuk
untuk menunjukkan bahwa teman-teman memiliki keuangan selama belajar di Australia. Jadi intinya, pemerintah Australia ingin memastikan bahwa ketika teman-teman sampai di Australia, teman-teman tidak kelaparan, teman-teman punya uang untuk bayar kos-kosan, teman-teman punya uang untuk bayar sekolah, gitu loh teman-teman. Jadi ini memang salah satu hal yang mengurungkan niat banyak pejuang yang ingin datang ke Australia ya. Selanjutnya, teman-teman harus lolos medical check-up. Nantinya, setelah teman-teman mendapatkan surat approval dari sekolah, teman-teman akan dikirimkan sebuah email dari Imigrasi Australia untuk melakukan medical check-up di rumah sakit khusus pembuatan visa. Jadi setiap provinsi nanti ada beberapa rumah sakit internasional yang memang ditunjuk oleh Imigrasi Australia sebagai tempat untuk medical check-up. Biayanya sekitar 900 sampai 1 juta ya. Yang terakhir, berapa sih Kak biaya visa ini? Biaya visa student sampai saat ini sekitar 550 AUD atau sekitar 6 juta rupiah ya. Silahkan teman-teman bisa cek di website pemerintah Australia di atas ini. Nah, sekarang berapa total untuk mengajukan visa student Australia? Yang pertama, biaya visa yaitu sekitar 550 AUD atau 6 juta rupiah. Yang kedua yaitu biaya sekolah. Biaya sekolah di Australia dimulai dari 10 juta rupiah sampai 75 juta rupiah. Ini dibayar per 3 bulan. Jadi, biaya ini tergantung dari sekolah yang teman-teman pilih nantinya. Yang ketiga, teman-teman harus memiliki health insurance atau asuransi kesehatan selama bersekolah di Australia. Kalau saya pukul rata, asuransi kesehatan di Australia sekitar 20 juta per tahun. Jadi, untuk di awal, teman-teman harus membayar visa sekolah sebesar 6 juta rupiah. Kemudian, asuransi kesehatan tahun pertama sekitar 20 juta rupiah. Dan biaya sekolah yang teman-teman pilih dari 10 juta sampai 75 juta, tergantung dari budget dan keinginan teman-teman. Oke, let's say teman-teman sudah dapat visa studentnya ya. Teman-teman bisa terbang ke Australia, selamat datang di Australia. Nah, nanti ketika sampai di Australia, teman-teman bisa bekerja yaitu selama 20 jam per minggu. Tapi jangan khawatir, karena nantinya kalau liburan ataupun libur semester ataupun summer holiday, teman-teman bisa kerja full time tanpa batasan minimal. Walaupun teman-teman kerja 24 jam sehari, nggak masalah ya. Nah, inilah yang bagus dari pemerintah Australia, mengizinkan muridnya untuk bekerja part-time. Bagusnya lagi, kalau teman-teman memilih sekolah college atau sekolah yang tidak perlu membayar mahal, teman-teman dengan gaji part-time tersebut bisa mengcover semuanya, dari mulai biaya sekolah, biaya kos, dan lain-lain. Itu pasti akan tercover teman-teman. Saya menyontohkan saya sendiri, saya memilih college yang kecil teman-teman. Jadi itu institusi pendidikan, saya ambil jurusan cookery atau jurusan memasak ya. Nah, di situ saya cuma membayar sekitar 4 juta per bulan. Jadi saya bekerja selama 20 jam di hotel sebagai cleaner dulunya teman-teman. Jadi Senin sampai Jumat itu 4 jam, 4 jam, 4 jam gitu teman-teman pagi. Nah, di situ saya bisa mendapatkan uang sekitar 6 juta per minggu. Jadi, kalau 6 juta dikalikan 4 minggu berarti kan 24 juta teman-teman. Jadi 24 juta dikurangi biaya sekolah 4 juta per bulan, ya kan? Jadi masih tinggal 20 juta. Belum berhenti di situ. Bayar biaya kos sekitar 6 juta per bulan. Jadi dikurangi 6 juta berarti 14 juta. Belum berhenti di situ teman-teman. Ada biaya makan dan lain-lain. Ya, let's say sebulan 300 atau 400 ya teman-teman. Jadi sisanya itu sekitar $1.000 atau 10 juta itu bisa teman-teman tabung dan juga bisa dikirimkan sedikit ke keluarga di Indonesia gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi, bagi kalian yang ingin apply student, silahkan simak baik-baik ya penjelasan tadi. Nah, yang kedua, working holiday visa. Sesuai namanya, working, bekerja, holiday, liburan. Jadi, bekerja dan liburan. Benar. Ini visa
enak teman-teman, yang paling enjoy. Karena satu, nggak perlu mikir bayar sekolah lagi. Kedua, teman-teman bisa kerja full time. Dulu, zaman-zaman saya waktu working holiday, ini masih mudah teman-teman. Jadi nggak sesulit sekarang. Tetapi tahun berganti tahun ini semakin kompetitif karena waiting listnya tuh lama banget, dan ini seperti menjadi rebutan ya teman-teman, karena sepengetahuan saya Indonesia hanya memiliki sekitar 4.000 atau 5.000 kuota per tahun. Jadi ya siapa cepat dia dapat. Nah, kabarnya untuk working holiday, ini teman-teman bisa mengajukan visa sampai 3 sampai 4 tahun tinggal di sini. Jadi nanti kalau teman-teman mau mengajukan visa second year atau third year, itu ada syaratnya dengan cara bekerja di hospitality ataupun pertanian selama 88 hari atau sekitar 3 bulanan. Baru dengan bukti tersebut teman-teman bisa mengajukan second year visa dan juga third year visa. Bahkan kemarin dengan COVID kemarin ada yang namanya COVID visa. Jadi teman-teman yang beruntung kemarin bisa stay di sini sampai dengan 4 tahun totalnya ya teman-teman. Nah, biaya untuk working holiday visa ini sekitar 485 AUD atau sekitar 5 juta rupiah. Untuk lebih detailnya silahkan cek di website imigrasi Australia berikut ini ya. Tidak hanya di situ, visa working holiday mensyaratkan teman-teman untuk memiliki tabungan minimal $5.000. Ini ditujukan untuk bukti bahwa teman-teman memiliki tabungan finansial dan meyakinkan pemerintah Australia bahwa nantinya teman-teman tidak akan terlantar selama di Australia ya. Jadi ini sedikit bukti aja. Ini loh, aku punya uang, aku nggak bakalan tidur di jalan atau aku nggak bakalan ngemis-ngemis di jalan gitu. Jadi itu pentingnya untuk memenuhi syarat working holiday ya teman-teman. Selain itu juga ada IELTS. IELTS-nya minimal skor 4,5 dan itu bisa dipilih antara akademik ataupun general training. Selanjutnya adalah working visa atau sponsorship visa. Nah, visa ini dikhususkan bagi teman-teman yang mempunyai keahlian khusus dan keahlian tersebut dibutuhkan oleh Australia saat ini. Nah, detailnya silakan cek di website imigrasi Australia berikut ini ya. Saya kasih contoh, banyak sekali teman-teman dan student di sini yang mengambil jurusan cookery atau sekolah masak ya. Karena chef adalah salah satu keahlian yang dibutuhkan Australia saat ini. Jadi nanti kalau teman-teman ambil student visa atau ambil jurusan cookery, nantinya teman-teman bisa apply permanen residensi atau kewarganegaraan tetap Australia. Jadi teman-teman di sini akan menjadi warga negara permanen dan nantinya teman-teman bisa mengambil manfaat yang sama dengan warga negara Australia asli ya teman-teman. Selain itu ada juga sektor yang sangat dibutuhkan Australia seperti accounting, engineering, dokter, dan lain sebagainya ya. Oke, itu tadi 3 jenis visa yang kebanyakan diambil oleh warga negara Indonesia untuk bekerja secara legal di Australia. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar manfaatnya tidak terhenti di sini saja ya. Terima kasih sudah menonton YouTube channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.